biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Ini adalah embung Manajar. Embung Manajar itu berada di lereng Merbabu, jadi berhadapan langsung dengan lereng Merapi. Ini merupakan wilayah embung yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam rangka bertujuan untuk menampung air hujan, sehingga embung ini bisa dimanfaatkan oleh para petani yang ada di lereng Merbabu, sehingga bisa dimanfaatkan betul untuk mengairi sawah-sawah ladang yang ada di lereng Merbabu ini untuk sayur-sayuran. Jadi embung Manajar ini betul-betul bisa bermanfaat. Embung ini baru dibangun 2019-2020 sehingga belum dibuka secara umum karena ini menjadi salah satu embung baru yang baru disiapkan oleh pemerintah daerah dan juga oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali. Jadi embung ini sangat bermanfaat tentunya ke depan. Ini berada di puncak. Kalau dari dataran Jalan Raya naik itu setelah Simpang Selo itu naik kira-kira ya sekitar 2 kilo. Ada jalan setapak yang memang bisa dilalui oleh motor atau jalan kaki, naik sekitar 2 kilo. Jadi perjalanan dari bawah sampai ke puncak Bukit Manajar ini ternyata memang sekaligus bisa menjadi media wisata, tetapi juga bisa menjadi media untuk berolahraga. Jadi memang embung Manajar ini menjadi salah satu program untuk bisa memberikan satu kontribusi positif terhadap masyarakat, khususnya bagaimana embung Manajar ini betul-betul bisa bermanfaat. Nah, kalau kita lihat view-nya, embung Manajar ini bisa naik ke atas, ini masih ada bukitnya, sehingga posisinya embung Manajar ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini, baik yang bersepeda, kemudian berjalan kaki, ini bersinergi semuanya yang bisa kita lihat. Nah, kemudian masyarakat pun bisa memanfaatkan ini. Di sana ada para penjual, pedagang kaki lima menjual kopi, mie goreng, mie godok, dan ini menjadi salah satu media wisata baru di Selo. Sehingga kalau kita lihat berbagai media, berbagai pengembangan wisata alam yang ada di Selo ini sangat berdampak positif kepada seluruh masyarakat. Nah, kalau kita lihat ke belakang sekarang, nah di sana view-nya kita bisa melihat view lereng Merapi langsung. Nah, ini lereng Merapi yang ada di belakang sana, itu lereng Merapi langsung, sehingga kita bisa ambil gambar, kemudian bisa mendapatkan sinar matahari di sini, bisa melihat berbagai wilayah dari puncak Bukit Manajar ini. Jadi Bukit Manajar ini menjadi salah satu media wisata yang bisa dikembangkan, dan tentu ini akan salah satu menjadi penguatan local wisdom. Ketika masyarakat Boyolali khususnya di Selo ini bisa memanfaatkan destinasi-destinasi wisata ini, saya kira akan bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan lokal, dan disinilah sebenarnya nanti tentu akan bisa mengenalkan masyarakat terhadap upaya bagaimana mengenalkan konsep adiwiyata, bagaimana kita bisa melestarikan alam, dan tentu ini akan bisa berdampak untuk semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat di Embung Manajar ini menjadi salah satu destinasi wisata baru yang tentu akan bisa berdampak untuk seluruh masyarakat, baik di Boyolali dan sekitarnya maupun dari masyarakat-masyarakat lain. Tentu di sini kita bisa lihat para wisatawan domestik pun dari berbagai wilayah, ada yang dari Jogja, dari Salatiga, kemudian dari Boyolali, dari Solo, dari macam-macam. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Disinilah Bukit Manajar yang sekarang dibuat embung Manajar namanya. Jadi embung Manajar inilah yang nanti akan bisa berdampak semuanya, dan ini kita bisa lihat view untuk lihat ke sana, masyarakat para wisatawan domestik berwisata di sana dan terus memanfaatkan dari view-view ini, tentu akan bisa berdampak. Kita bisa melihat puncak Merapi langsung dari sini, bahkan ketika erupsi pun bisa dilihat dari sini, dan ini menjadi salah satu bagian upaya pengembangan kita untuk bisa mencintai dan bersahabat dengan alam. Sahabatku alam semesta. Alam semesta menjadi salah satu bagian kehidupan.
kerinduan, dan kebahagiaan akan selalu menyatu. Semesta alam akan selalu berbincang. Semesta alam akan selalu memberikan warna dalam hidup dengan kedamaian. Semesta alam akan selalu mencari dan memberi dalam berbagai wilayah. Dan inilah kesemestaan alam akan selalu bercerita dalam berbagai konteks. Ini para wisatawan domestik banyak yang berkunjung ke Bukit Manajar ini dari berbagai wilayah, dan ini betul-betul menjadi salah satu bagian penting bagaimana Bukit Manajar ini nanti bisa dikembangkan berbagai sinergisitas dengan konsep wisata-wisata lokal yang tentu akan bisa berdampak, dan ini jelas akan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal, baik pengembangan ekonomi, pengembangan budaya, pengembangan sosial, dan juga pengembangan bahasa. Karena disinilah sebenarnya kalau dilihat dari sisi sosiopragmatik dan juga psikopragmatik, ini akan berdampak sangat baik bagaimana masyarakat bisa memberikan warna tersendiri ketika kita bisa membangun komunikasi, sehingga daya perlokusi dalam psikopragmatik ini akan bisa berdampak untuk bisa mempengaruhi bagaimana mempromosikan Embung Manajar ini bisa berdampak dan kontribusi kepada masyarakat. Nah, disinilah kekuatan kita tentu dari Dinas Pariwisata, kemudian dari generasi milenial untuk bisa memanfaatkan Embung Manajar ini sebagai destinasi wisata baru dan tentu akan bisa berdampak. Nah, karena apa? Embung Manajar ini akan betul-betul mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kehidupan masyarakat lokal, dan ini akan berdampak secara utuh. Bagaimana kita bisa mendistribusikan, mengkolaborasikan, dan juga memfasilitasi bagaimana Embung Manajar ini betul-betul akan memberikan satu kontribusi. Kalau kita lihat Embung Manajar ini betul-betul memberikan satu kontribusi yang tentu akan berdampak secara utuh. Bagaimana Embung Manajar ini bisa memberikan dampak yang nanti secara ekonomi ini akan bisa terus berkembang, dan tentu dari masyarakat pun akan juga bisa memanfaatkan semua aspek-aspek yang ada di dalamnya, dan ini tentu akan bisa memberikan kontribusi nyata ketika Embung Manajar ini nanti bisa berkembang. Kemudian jalan juga saya kira perlu dibenahi. Nanti akan ada pengembangan dari Dinas Pariwisata bagaimana jalan untuk menuju ke sini lebih luas, lebih lebar, sehingga kalau bisa misalnya mobil naik ke sini saya kira akan sangat membuka lahan baru, dan ini bisa kita lihat karena ini secara kuat masyarakat tentu saat ini sangat membutuhkan tempat wisata-wisata alam yang berada di puncak bukit, sehingga bisa menjadi salah satu media pengembangan untuk bisa melakukan refreshing, dan itu sangat berdampak terhadap masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang saat ini juga tentu sangat membutuhkan media-media untuk bagaimana bisa senantiasa memanfaatkan media-media itu untuk senantiasa mencintai alam. Karena alam jadi sahabat kita dan kita harus mencintai alam. Alamlah yang telah menjadikan kita besar, dan kebesaran Tuhan itu melalui alam bisa kita pahami dan kita syukuri, sehingga disitulah kita akan bisa ingat kebesaran Tuhan. Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Tunggal, Tuhan yang selalu memberi, dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan semuanya kepada kita, dan itu tentu akan berdampak pada kita. Rasa syukur itu yang tentu akan bisa menjadi pemantik kita untuk mensyukuri semua nikmat Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan kehidupan, Tuhanlah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Maka di situ kalau kita lihat kembali, rasa syukur itu akan kembali kepada kita, dan tentu akan berdampak. Ketika kita mencintai alam, kita bersinergi dengan alam, tentu alam pun akan selalu bersahabat dengan kita. Dan ini Bukit Manajar ini berada di antara lereng Merapi dan lereng Merbabu. Jadi sangat indah, sangat nikmat. Kalau secara mitos dikatakan masyarakat warga Selo ini bahwa Merbabu ini masih bersaudara dengan Merapi, sehingga aman. Ini dari ketika Merapi erupsi, wilayah sini jarang terkena dampaknya, dan ini menjadi salah satu bagian wujud kebesaran alam, bahwa alam senantiasa memahami sebagaimana kita manusia bisa memanusiakan manusia. Jadi alam pun sangat bisa kita lihat berbagai kondisi, berbagai fenomena itu akan selalu memberikan dampak yang positif. Bersama alam kita akan bahagia, di alam kita akan
sejuk, damai, dan di alam kita akan memberikan kontribusi yang nyata. Karena alam betul-betul memberikan satu kenyamanan tersendiri. Dan kita bisa lihat ketika alam sudah marah pun juga kita bisa menyaksikan bagaimana alam betul-betul memberikan dampak yang betul-betul sinergi, dan itulah yang harus kita pahami. Alam bisa bersahabat, alam bisa menjadi musuh kalau kita memusuhi, tapi alam bisa menjadi sahabat sejati ketika kita bersahabat dengan alam. Cintailah alam, bersahabatlah dengan alam, dan alam akan selalu bersahabat dengan kita, karena alam kita akan senantiasa menyatu. Kerinduan hati terhadap alam akan berbisik, berbincang, dan menjadi teman sejati ketika kita sedang merindukan bintang, bulan, dan matahari. Karena bintang, bulan, dan matahari akan terus bersinar, karena disitulah kekuatan kita. Maka ini bagian dari upaya kita untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Rajin menulis dan membaca bukan sekedar rajin menulis dan membaca buku, tetapi bagaimana kita bisa membaca alam, membaca ayat khauliyah dan khoniyah, sehingga disitulah kekuatan kita sebagai makhluk Tuhan. Kita akan senantiasa bisa mensyukuri nikmat itu, dan disitulah upaya kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Maka selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, karena kekuatan kita akan senantiasa bisa kita lihat, akan bisa kita saksikan bersama ketika kita bisa menikmati alam itu. Karena disinilah Embung Manajar berada di puncak bukit Manajar, yang nantinya ini bisa menyaksikan alam seluruhnya di sekitar kita, dan disinilah kekuatan kita. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, karena dengan menulis itu akan membangun keabadian. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini upaya membangun keabadian, karena ini akan bisa menjadi media pembelajaran kita di seluruh Indonesia, masyarakat di Indonesia. Ini menjadi media berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sebagaimana kita tahu bahwa generasi abad digital ini, di generasi abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Sehingga kalau kita menguasai 6 literasi dasar itu, maka kita akan lebih kuat lagi bahwa generasi abad 21 itu akan menguasai keterampilan abad 21. Sehingga dengan menguasai keterampilan abad 21, yakni 4K, bagaimana kita berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan itu tidak, saya kira masih perlu kita tambah dengan bagaimana kita senantiasa bisa berpikir empatik, karena disitulah akan menjadi kekuatan psikopragmatik yang nantinya akan bisa berdampak dan memberikan satu kontribusi kepada kita semuanya sebagai generasi abad 21, generasi unggul, generasi kreatif, generasi produktif, yang harus senantiasa memberikan dampak nyata terhadap apa yang tentu akan selalu memberikan kontribusi nyata terhadap kita. Dan kekuatan itulah yang sebenarnya akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita turut serta mendukung bangsa dan negara Indonesia ini untuk maju, berkembang, dan terus berproduksi dalam bidang pendidikan, budaya, sosial, politik, hukum, yang akhirnya betul-betul menjadi negara yang kuat, negara yang unggul, memiliki generasi muda yang bermental baja, bermental kuat. Dan itu akan berdampak semuanya untuk kita, dan akhirnya kita pun akan bisa menyelaraskan bagaimana bisa memanusiakan manusia dalam konteks kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan kita memiliki aneka kekuatan yang sinergis. Disinilah alam akan memberikan satu kontribusi nyata bahwa dengan menyatu bersama itu menjadi bagian upaya kita untuk membersamai alam semesta. Kebersamaan alam semesta akan senantiasa memberikan kontribusi kita untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan berliterasi kita akan membuka wawasan kita, dengan membaca kita akan menjadikan diri kita tahu, membuka wawasan dan cakrawala kita, dan dengan menulis kita akan membangun keabadian. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan Ratu Lisa, dengan berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa, kita akan senantiasa membangun keabadian, dan itu menjadi salah satu ciri khas bagaimana kita ingin selalu bersinar menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari. Karena disitulah matahari akan selalu bersinar seperti yang kita harapkan. Disitulah kekuatan kita
akan senantiasa berdampak untuk semuanya. Bersama kita, alam semesta akan menjadi sahabat sejati kita. Salam kreatif dan luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk kemajuan dan kejayaan generasi abad 21 yang luar biasa.